Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu para tamu undangan, para operator pembayaran aplikasi Sakti, yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas dan juga pejabat fungsional KPPN Bekasi, serta rekan-rekan dari KPPN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah puji syukur. Marilah kita panjatkan atas kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan BIMTEK Asistensi Perekaman SPM Tagihan PLN dan Telkom. Baik, karena ini konsepnya BIMTEK ya, Bapak Ibu, hmm, kita eh, sebelum mulai kita mau dokumentasi dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, untuk segera menyalakan kamera karena kita akan ambil sesi foto bersama. Silakan dibantu Mas Daru. Cuma dua layar ya. Nyalain semua kameranya. Tiga, dua, satu. Oke, next screen. Tiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Mas Oke. Daru. Ya, agar kegiatan hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa, berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya seperti sudah diinformasikan sebelumnya bahwa kegiatan ini adalah sambungan ya dari kegiatan-kegiatan dari minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama kita telah melakukan sosialisasi terkait platform pembayaran pemerintah. Lalu di minggu lalu tanggal 26 September ya, kita juga pernah mengadakan kegiatan perekaman kode billing ya. Dari perekaman kode billing itu didapat kendala-kendala dan juga kita memastikan bahwa kode billing yang Bapak Ibu input adalah nomornya telah sesuai dan benar. Nah, untuk minggu ini karena sudah ada tagihan di bulan September, tagihan bulan September di bulan Oktober, maka hari ini kita akan mencoba untuk merekam SPM tagihan PLN dan Telkom. Jadi untuk satker yang tidak ada tagihan PLN dan Telkomnya boleh meninggalkan acara. Baik, lanjut langsung saja untuk acaranya kepada narasumber kita, Bapak Andarum Mutarom selaku CSO sekaligus pejabat fungsional PTPN KPPN Bekasi. Kepada Mas Darum Mutarom, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Ketemu lagi ya. Mungkin orangnya juga sama-sama aja ya. Kemarin apa sih? Kemarin. Yang kemarin Zoom kemarin itu apa ya? Perekaman kode billing. Enggak, yang kemarin proyeksi kan. Ya, otomatis orang lain yang palingnya sama-sama lagi ya. Bapak Ibu, eh, pada pagi hari ini kita akan apa namanya memastikan bahwasannya tagihan PPP yang kemarin Bapak Ibu ajukan, perekaman kode billingnya yang akhir September kemarin kita lakukan BIMTEK. Nah, maka tindak lanjutnya yang pertama-tama adalah, eh, Bapak Ibu sekalian kemarin sudah kita arahkan untuk tidak melakukan pembayaran di kanal lain terlebih dahulu kecuali nanti ada kendala. Nah, nanti kendala-kendala tersebut setelah ini eh, akan kita apa selesaikan. Apakah nanti harus dibayar di kanal lain ataupun menggunakan LS ataupun apa namanya LS seperti biasanya ataupun menggunakan SPM PPP. Nah, sebelumnya perlu diketahui Bapak Ibu kalau perekaman SPM PPP itu nanti SP2D-nya jangan kaget kalau tertanggal 18. Jadi kemarin sudah ada satuan kerja yang mengajukan SPM eh, tagihan daya dan jasa. Itu benar sebenarnya, artinya eh, suppliernya sudah benar.
Tapi ternyata dia membuat SPM LS biasa, bukan menggunakan LS yang PPP. Nah, ini yang menjadi concern kita, sehingga Bapak Ibu sekalian, harapannya di kegiatan pagi hari ini bisa menyelesaikan SPM PPP baik tagihan listrik maupun tagihan telepon. Sebagai informasi di beberapa tempat di luar Bekasi khususnya, ya. Mudah-mudahan di sini ya seandainya terjadi tidak terlalu separah di daerah lain. Artinya banyak ditemukan tagihan, utamanya tagihan telepon ya, karena tagihan telepon itu kemarin kami minta Bapak Ibu sekalian melakukan perekaman pairing gitu ya. Nah, bagi yang melakukan perekaman pairing ya mudah-mudahan tidak ada kendala. Tapi yang tidak melakukan pairing ini nanti yang harus kita selesaikan mekanisme tagihannya, sehingga sampai dengan tanggal 9 ini mungkin KPPN masih menolak ya, menolak beberapa tagihan listrik yang istilahnya yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian, karena memang tagihan SPM PPP itu baru bisa dibayarnya atau bisa diterbitkan SPM-nya baru kemarin, tanggal 7 atau tanggal 8 ketika tagihan terbit. Jadi ada periodisasinya, yaitu ketika tanggal 8 dia tagihannya terbit ya. Kemudian nanti tanggal 9 dia apa namanya, pembuatan SPM, jadi tanggal 6 ya, 6 atau 7 di tagihan terbit. Kemudian tanggal 8 sampai 11 itu masa penyelesaian SPP dan SPM. Ya. Nantinya SP2D akan terbit di tanggal 18. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian kok jadwal pembayarannya ada di bagian kanan atas itu tidak di tanggal 18, maka itu menjadi concern kita. Artinya Bapak Ibu sekalian kemarin masih menggunakan SPMLS pihak ketiga biasa. Ya. Jadi tidak menggunakan proses common expense. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau apa namanya, mau volunteer gitu ya, mau volunteer untuk pembuatan SPM-nya di antara satker-satker yang kemarin sudah mengisi list. Jadi terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang telah mengisi listing ID. Utamanya apa? Karena list dari listing ID tersebut kami berkoordinasi dengan PLN area Bekasi maupun area Kabupaten Bekasi, Cikarang, termasuk juga area Jakarta bagi satker-satker yang berada di pinggiran Bekasi dan Jakarta gitu ya, di pinggiran Bekasi gitu ya, atau Jakarta coret dikit. Nah, di situ kami harus berkoordinasi dengan PLN. Nah, di tahap koordinasi itulah Bapak Ibu sekalian kemarin kami minta menginputkan ID tersebut. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau memang ID pelanggannya itu tidak bisa direkam, maka kami akan mengupayakan supaya bisa direkam. Meskipun pada akhirnya ada satu dua satker yang memang tidak berhasil merekam karena tidak selesai di tahap PLN hingga batas waktu yang ditentukan. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya langsung saja ya supaya tidak memakan waktu lama-lama. Silakan aja kalau ada yang mau bervolunteer untuk membuat SPP-nya gitu ya. Jadi kita di sini langsung saja apa langsung praktek gitu ya. Jadi saya nggak akan ada teori lebih banyak karena di situ pada dasarnya sudah ada semua. Ya silakan Bu Erna, kami silakan untuk share screen-nya. Kayaknya udah dibuka, nggak ada kontrol apa namanya blocking share screen. Silakan aja Bu Erna. Bu Erna dari BPMSP. Bu Erna, BPMSP.
Untuk tahap pertama, silakan dibuka di modul komitmen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Komitmen, kita cek terlebih dahulu suppliernya. Di roof supplier, oke, coba kita lihat pertama yang PLN itu dulu. Kita lihat supplier address-nya sampai supplier bank. Oke, nah pastikan Bapak Ibu sekalian itu sudah dilakukan impor supplier seperti demikian ya. Oke, seperti di chatroom, pastikan itu sama dengan yang ada di chatroom untuk nomor rekeningnya. Ini nomor rekening, banknya, kemudian nama pemilik rekening. Harusnya kemarin ketika melakukan impor semuanya sudah bisa masuk semua. Oke ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kita close dulu Mas Yudi, kemudian kita cek satu lagi daripada bolak-balik ya. Kita cek untuk rekening telepon. Untuk pembayaran rekening telepon, identitasnya adalah seperti yang ada di chatroom. Ya, BRI, Telkom Enterprise menerimanya. Oke, detail cabang bank Telkom Indonesia Enterprise. Oke ya, clear ya. Semua pastikan sudah seperti ini. Kalau sudah, silakan ditutup. Kemudian kita masuk di pembayaran langsung SPP. Hah? Nah, Bapak Ibu sekalian silakan diikuti ya tahapan ini. Sehingga jadi tidak sekedar menonton, jadi langsung kita praktikkan supaya Bapak Ibu sekalian bisa langsung tahu hasilnya gitu ya.
Sekalian saya menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Jadi kemarin yang sudah kita listing ID, itu kan ada beberapa satker yang tidak berhasil merekam ya. Jadi salah satunya adalah BPN Kabupaten Bekasi, ada satu tagihannya dari PLN. Kemudian itu punyanya Man satu, ada satu nomor. Pak Man satu itu siapa ya? Dodi, Pak. Eh, Man satu MT, tunggu, 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 tunggu. Man satu MTS satu ya? Oh, MTS satu, MTS satu, banyak. Man satu kota, Pak Hilal, 4452 472. Kemudian ada, jadi ini ya, ini satker yang gagal ya. Ataupun sebenarnya berhasil, cuma ada beberapa dari sekian ID itu masih ada yang gagal gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada terdeteksi ada 4 satker keseluruhannya gitu ya. Banknya Mandiri yang Telkom loh. Untuk yang Telkom harusnya BRI ya. Coba diimpor lagi eh, Dwi Puspita itu dicoba dilakukan impor lagi ya. Dilakukan impor supplier. Nah, setelah nggak ada nanti di form. Setelah itu kita langsung buat SPP aja seperti biasa. SPP-nya yaitu SPP LS non kontraktual, yaitu kodenya 221 coba 200, kemudian 230, kemudian 231. Nah, di situ Bapak Ibu sampai sini dulu ya. Sampai sini silakan dipilih yang belanja operasional. Oke, sampai sini udah semua. Nanti kita adakan sesi yang kedua ya. Nanti kita ulang lagi. Jadi satu sampai berhasil, nanti kita ulang lagi untuk yang belum. Kemudian yang berikutnya kita langsung tambah seperti SPM biasa. Jadi kuncinya di sini. Kemudian jenis layanan kita tinggal pilih yang PLN. Nah, itu Mas Yudi, coba bisa kita centang satu dulu. Kita centang yang atas dulu. Coba kita unduh tagihan. Bisa muncul?
Ya, Bapak Ibu yang lain bisa sambil dicoba ya. Kalau misalnya ada gagal, Oh, iya, kendala, ya. bisa di Ya, ya. screenshot. Ah, ini soalnya nggak apa mungkin browsernya beda kali ya. Jadi nggak muncul. Oke, muncul ya Mas Yudi ya. Saya anggap muncul ya. Oke, kalau muncul, nah untuk SPM itu PLN itu bisa kita gabungkan beberapa tagihan. Nah, tugasnya nanti adalah PPK itu melakukan apa namanya? Silakan diunduh dulu. Tagihan tersebut semuanya diunduh, yang kedua juga diunduh. Jadi itu sebagai bukti dukung dari dokumen PPK ke PPSPM gitu ya. Jadi nanti bisa kita upload, nah kemudian nanti pilihannya terserah mau dikirim atau tidak ke KPPN. Tapi ya baiknya nggak usah dikirim. Ini merupakan bukti dari PPK ke PPSPM, istilahnya dokumen bukti pendukung tagihannya gitu ya. Nah, kalau sudah muncul dan dirasa wajar gitu ya tagihannya kemarin. Nah, mungkin yang bisa apa namanya yang banyak mengalami masalah adalah ketidakwajaran nilai tagihan gitu ya. Nah, kalau ada tagihan yang tidak wajar, ada nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Dan itu istilahnya understate ya itu nggak apa-apa di misalnya kita cek lagi ID-nya apakah sudah benar atau belum gitu ya. Mas, maaf mau nanya. Iya. Ini untuk uraiannya emang udah dari sananya nggak harus di itu ya, nggak harus Ah, dimasukin. ditunggu ya Bu ya. Kita belum nyampe uraian soalnya. Saya juga belum lihat nih. Oke, kalau sudah diunduh semuanya, ini kita pilih semua. Nah, untuk PLN bisa kita gabungkan beberapa invoice sekaligus. Jadi nggak harus satu SPM itu satu invoice tuh nggak harus gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik pilih. Nah, itu kan sudah ada muncul ya. Total tagihan yang akan dibayar 83 juta. Kita klik pilih. Oke, kemudian sebenarnya di situ udah komplit semua. Nah, coba untuk uraian, apakah itu udah baku kan ya? Maksudnya bisa di apa editable? Bisa diedit nggak? Sebenarnya bisa diedit ya. Tapi sebenarnya nggak usah diedit nggak masalah karena di situ udah baku dari aplikasi atau bisa diedit. Saya nggak tahu bisa diedit nggak di situ. Editable nggak? Nggak bisa, Mas. Udah kuncian ya. Nggak bisa. Oke, nah memang Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu sudah baku pakemnya seperti itu. Jadi nanti nggak akan ada masalah gitu ya. Coba ke bawah lagi sekarang. Terus di situ sebenarnya sudah komplit semua sampai dengan SPM-nya gitu ya. Akun juga termasuk akun. Nah biasanya kan Bapak Ibu milih akun ya. Ini akunnya sudah nggak milih lagi. Karena apa? Karena kita sudah melakukan mapping di awal gitu ya. Tadi saya lupa juga untuk menunjukkan mapping ya. Kalau masih belum mapping ya nanti kita ulang yang kedua. Stepnya yang berikutnya adalah tinggal di mapping. Oke, kalau sudah kita simpan. Izin Mas Daru boleh tanya. Iya. Mas Daru tadi sempat mati lampu, saya ketinggalan. Untuk banknya, bank PLN-nya di situ harus BPD DKI ya. Jadi di saya kan BNI. Berarti harus dirubah dulu ya banknya. Berarti Ibu belum impor. Coba Ibu lakukan impor datanya seperti yang ada di chat room. Ini ya, saya ulang yang ada di chat room ya. Ibu jangan ngerekam, tapi baiknya ngimpor aja ya. Oh, Supaya impor. NRS-nya itu sudah ada. Oh iya, baik. Tahu kan ya kalau ngimpor ya? Kalau nggak tahu ya nanti aja di step kedua nanti kita contohkan untuk yang mengimpor gitu ya. Ya, makasih. Pas punya MTSN satu kabupaten, tagihannya nggak muncul kok. Punya siapa? MTSN satu Kabupaten Bekasi. MTSN 1 Kabupaten Bekasi.
kode tagihannya nggak muncul. tagihannya nggak muncul. Berarti nilainya nol di situ Bu ya? Iya, nggak keluar aja gitu, Mas. Gagal simpan mempercepat gagal apa tuh? Apa itu Yang dia? gagal gagal mendapatkan nomor tagihan PLN kayak Mas. Gagal mendapatkan nomor tagihan PLN. Oke, Bapak Ibu ada yang berhasil menyimpan? Gagal Sama juga, Mas, Mas. untuk Man 1 Kota Bekasi. Si puter-muter. Untuk yang Dania, Mbak Dania bisa yang Telkom gitu ya. Kalau yang PLN, oke yang PLN gagal mendapatkan nomor tagihan dari PLN gitu ya. Coba ditunggu sebentar. Mendapatkan nomor tagihan. Tunggu sebentar. Invoice. Berarti yang PLN belum ada yang berhasil simpan ya. Ada satu berhasil simpan Anissa. Mbak Anissa itu yang berhasil simpan yang PLN kan ya? BTAM juga berhasil simpan PLN. Ya oke dicoba aja berkala Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau nggak bisa, eh coba yang sekarang yang bisa simpan, bisa ini nggak boleh tuker ini nggak share screen. Kita gantian share screen. Kita lanjut. Boleh, boleh Mas. Oke. Oke, ini aja tadi yang Bu Dwi ini sudah Dwi Puspita ini nomor rekeningnya udah bener apa belum? Udah diganti ke BPD belum? PLN sudah sih Mas, ada yang BPD. Oke, Siti Ayu, tagihan yang dari PLN nilainya berbeda dengan yang dari pusat. eh Bisa diinfoin nggak berapa berapa tagihannya? Memang ada case seperti itu sih kemarin. Bu Apri ya, 572 792. Ini kayaknya kemarin ketinggalan ya, tapi kayaknya harusnya sudah sih. Iya, Mas. Yang terakhir. 572 792. Oh, ini yang tahap-tahap akhir ya. Coba ntar kita lihat lagi ya, Bu ya. Oke, Mas. Berbeda 10.000. Nah, berbeda 10.000 ini biasanya karena nilai materai. Biasanya ya, kalau dia ada tagihannya ya. Berbedanya lebih kecil yang mana? Lebih lebih kecil yang dari pusat apa yang punyanya tagihan yang dikirim? Lebih kecil yang dikirim. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti itu biasanya ada nilai ada tambahan materainya biasanya.
Izin share screen. Oke, ini Pak yang dari Kejaksaan dulu ya. Nah, kalau sudah berhasil, coba kita cetak SPP. Kita mau pastikan dulu SPP yang Bapak Ibu sekalian cetakannya benar apa enggak. Sudah berhasil simpan harus berulang-ulang. Oke ya Bapak Ibu, silakan nanti dicoba berulang-ulang gitu ya. Izin Mas Daru tanya lagi boleh? Oh iya boleh boleh. Kalau setelah impor supplier tadi, mapping lagi nggak? Setelah impor supplier mapping, nggak usah mapping. Kalau dulu belum pernah mapping, di mapping. Ya? Tapi kalau kemarin sudah dilakukan mapping, nggak usah. Oh iya, udah. Kasih. Eh, ini siapa sih Pak Seno apa Pak Satrio ya? Bisa cetak ini nggak tayang SPEP-nya nggak? Soalnya tayangnya pakai apa tayangnya pakai ini aja. Mul di saya nggak kelihatan soalnya. Ini mungkin tayangnya ke ini ya, ke Adobe ya atau ke Edge gitu ya. Coba open in Chrome aja. Kalau nggak share screen-nya yang ditayang SPP-nya. Yang apa aplikasi ini ya. Apa pakai multi share screen aja. Karena kalau di sini cuma tayang informasi apa namanya? Cuma tayang yang di Sakti aja, nggak ada tayang PDF-nya. Nah, sip. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, tolong dipastikan ya. Yang pertama adalah ini, ini yang paling atas ya. Tunggu, annotate-nya mana ya? Saya lupa juga. Ya, annotate-nya yang pertama ini. Tanggal jatuh tempo adalah 18 Oktober. Jadi kalau tanggal jatuh temponya ini belum 18 Oktober, berarti ada kemungkinan salah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, coba turun lagi. Ya geser, ya udah nggak apa-apa lah. Oh, yang kedua adalah di supplier. Suppliernya adalah harus seperti ini. BPD, kemudian apa namanya rekeningnya sesuai yang ada di chatroom tadi ya 99095354 atau Bapak Ibu sekalian bisa import supplier. Kalau bisa import supplier ya NRS semua di 3154 semua rata-rata. Iya, semua sama ke satu pembayaran. Jadi kalau yang kemarin yang pakai LS kan beda-beda ya. Nomor rekeningnya, VE-nya beda-beda. Nah, kalau ini semuanya sama ke satu apa satu tujuan semua gitu ya. Kemudian untuk uraian dia sudah baku, jadi di sini sudah nggak bisa editable lagi. Nah, jadi nggak jangan khawatir. Yang jelas di situ Bapak Ibu sekalian bisa menggabungkan semua invoice-nya ke dalam satu SPM. Atau yang mau dipisah ya sebenarnya boleh juga ya kalau mau dipisah berdasarkan apa namanya
Klaster, oh ini yang rumah dinas, oh ini yang apa namanya SPM, eh, listriknya gedung kantor gitu juga boleh aja. Oke, kalau sudah, silakan dilakukan upload apa namanya, upload tagihan. Ini untuk bukti dukung gitu ya. Sekarang coba kita lihat catatan upload. Kita masuk ke catat atau upload. Coba kita lihat. Kita klik nomor SPP-nya. Nah, di situ bisa kita pilih dokumen invoice yang di ini tadi ya. Yang invoice-nya PLN tadi ya. Belum diekstrak ya, masih ini ya, masih di zip ya. Kalau masih di zip ya nggak apa-apa, tapi pilih jenisnya nanti jenis lainnya. Jenis dokumen pendukungnya pakai yang lainnya. Jenis dokumennya yang lainnya. Nggak apa-apa kalau mau di zip atau kalau mau PDF ya dokumen PDF lainnya gitu. Nah, kalau itu zip, kalau yang lainnya itu untuk zip. Itu coba diunggah bisa itu. Unggah aja unggah. Nah, kayak gitu ya. Bapak Ibu bedanya seperti itu. Kalau yang lainnya itu selain PDF, tapi kalau yang dokumen PDF lainnya, nah itu yang diupload harus PDF gitu ya. Nah, kemudian silakan dilanjutkan sampai SPM apa namanya eh, sampai PPSPM dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Pak Satrio, Pak siapa tadi ya? Yang pertama Pak Yudi, namanya Pak Seno. Silakan mungkin kita satu kali lagi ya, satu kali lagi untuk pembuatan yang SPP Telkom atau yang benar-benar ketinggalan ada nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan lah ya. Kalau ada nomor telepon baru belum ke input, bisakah saya input ulang? Belum bisa jawabannya. Jadi di inputnya adalah nanti di tanggal 21 gitu ya. Jadi perubahan ID, penambahan atau pengurangan itu bisa dilakukan di tanggal 21 sampai dengan akhir bulan. Nah, yang jadi masalah itu nanti adalah untuk Telkom kita mungkin akan banyak masalah gitu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu kemarin ngerekam pairingnya itu masih kurang gitu ya. Jadi tagihan yang ada di situ tidak sesuai dengan tagihan biasanya gitu ya. Biasanya mungkin munculnya 500.000, yang ini nanti muncul 30.000 doang gitu ya. Atau kurangnya 30.000 gitu, karena abonemen. Nah, berarti itu kurang rekam pairing gitu ya. Mas Daru boleh tanya, Mas. Iya, Kita kan di Telkom itu cuma sekitar nggak sampai 500 lah ya tiap bulannya, kadang 200, 150. Nah, ini yang sekarang 300 tiga puluh dua Pak ribu Hano, 600. ada Biasanya kiriman kan nasi kita nggak? Ya, Telkom itu kiriman pakai nasi. UP, Mas. Apakah Belum harus ada. tetap pakai LS, Mas?
Maaf Bu, bisa diulang tadi tagihannya tadi 500 terus? Tagihannya nggak sampai 500, cuma 332. Pokoknya itu kisarannya antara 150 sampai 300-an. Terus? Biasanya Telkom kita ini pakainya UP gitu. Ah. Ini harus LS sekarang gitu meskipun dengan tagihan yang segitu aja gitu, Mas. Oh iya 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 iya. Oke betul. Permasalahan yang berikutnya adalah Bapak Ibu biasanya mengalokasikan pembayaran daya dan jasa itu menggunakan UP gitu ya. Jadi baik Telkom maupun apa namanya listrik itu dibayar pakai GU atau UP. Saya misalkan kalau yang token pertama gini, untuk yang PLN kalau yang token berarti keep going aja, jalan aja terus nggak masalah. Tapi kalau yang pembayarannya pakai LS ataupun yang kemarin Telkom, yang kemarin bayar UP, maka sekarang harus pakai LS. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya ini nanti GU saya berarti kurang dong dari biasanya. Nah, silakan solusinya ada dua ya Bapak Ibu untuk yang seperti ini. Silakan dicari pengganti belanja dari Telkom itu sendiri. Artinya Bapak Ibu nanti bisa belanja yang lain untuk memenuhi kuota yang biasa dipakai si Telkom ataupun listrik itu yang biasa dipakai GU. Ya. Atau kalau memang dia signifikan, wah kayaknya saya kalau harus bukan setor ya. Kayaknya kalau saya harus GU tanpa listrik atau telepon itu berat sekali. Misalkan GU-nya biasanya 30 buat bayar Telkomnya sendiri udah 20 atau PLN daya dan jasa 20 berarti notanya tinggal 10 juta yang pakai selain Telkom dan PLN. Nah, kalau memang seperti itu dirasa apa keberatan, silakan UP-nya disetor saja. Jadi nanti langsung mengurangi UP yang ada di tahun 2024. Misalkan kemarin UP-nya itu 30 juta, terus sekarang mau pakainya tinggal 10 juta aja karena yang 20 juta kemarin apa namanya sudah bayar daya jasa dan sekarang harus LS. Nah, berarti silakan disetor UP-nya 20 juta sehingga pegang UP-nya tinggal 10 juta. Nanti GU-nya tinggal 10 juta setiap bulan. Nah, caranya yang pertama, kalau uangnya yang 20 juta tadi ada di tangan, berarti masih ada duitnya, silakan setor pakai TBS, pakai MPN G3 gitu ya. Atau bikin billingnya dari Sakti, itu paling cepat, paling enak, tanpa salah, udahan. Kalau uangnya udah nggak ada, artinya sudah jadi kwitansi, maka Bapak Ibu sekalian bikin GU, kemudian nanti ada potongannya. Harus ada potongan SPM-nya. Sehingga nanti revolvingnya misalkan 25 mohon maaf sebentar Bapak, kayaknya ada yang telepon yang penting ya. Saya postpone dulu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi saya ngomong masalah UP ya gitu ya. Kalau Bapak Ibu UP-nya itu terlalu besar atau misalnya tadi kalau terlalu besar di store ya. Sekarang nyetornya gimana? Kalau uangnya masih ada, Bapak Ibu setor pakai TBS, pakai MPN 3. Kalau uangnya udah nggak ada, udah jadi belanjaan, berarti Bapak Ibu bikin GU biasa, kemudian nanti sebelum disimpan itu direkam akun potongan. Potongannya berapa? Potongannya adalah 815.111 kalau dananya RM. Kalau dananya PNBP ya 815.113 ini ya. Kalau nyetor pakai UP apa nyetor pakai MPN ya akunnya sama 815.111 untuk
apa namanya UPRM 815113 untuk UP PNBP. Kira-kira seperti itu untuk solusi masalah kebingungan uang UP gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana tagihan yang belum diinput ya, nomor tagihan yang belum terinput. Bapak Ibu sekalian, bagi nomor tagihan yang belum terinput supaya dibayar melalui kanal lain terlebih dahulu supaya tidak dilakukan pemutusan. Jadi untuk satker utamanya kalau yang PLN ya, kalau yang Telkom banyak yang nggak nginput juga soalnya. Jadi saya tidak bisa mendata lebih banyak. Kalau yang apa seperti Kemenak Kemenak Kota Bekasi ada nggak di sini? Bu Nurjana, Bu, Bu Nurjana, kemudian Pak Hilal, kemudian Pak Asep dan MTSN 2 kalau nggak salah nih 5. Jadi 4 satker ini eh, Mas Daro nanya, iya ya nah, itu yang PLN kan udah dibayar semua tuh sama bendara itu. dibayar kemana ya? Yang PLN Dibayarnya pakai pakai GU kemarin, menggunakan ini GU. siapa? Pak Pak Hilal, Pak Hilal. MDSN 1. Bayarnya tanggal berapa, Pak? Pokoknya bulan ini dibayar kemarin. Udah keluar, Oh, udah keluar tokennya semua. Itu udah hah? ada. Token lah. Bapak tuh pakai token apa pakai ini? Bukan. Udah saya tanya Bu Bendara dulu. Pokoknya udah Tunggu, dibayar, tunggu. udah Pak udah. Hilal itu yang satu pakai token ya? Belum belum tahu makanya saya mau nanya Bendara ini. Kalau yang Bendara. pakai, iya ya kemarin Pak Hilal itu satunya tuh katanya pakai token kalau nggak salah terdeteksinya. Ya, ID kemarin kan ada 3 ID terus tambah lagi satu ID. Ternyata ID Ya. yang terakhir itu ID-nya pakai token. Jadi nggak masalah yang ID itu. Berarti artinya Oh yang iya Pak benar. Hilal saya gugurin Iya aja ya. benar. Nah, Eh, jadi yang pakai token ya ya udah beli aja token ya nggak masalah. Oh ya, berarti Tapi kalau yang udah nggak pakai, dibayar berarti kan Pak ya? iya. Kalau yang apa namanya MTS N2 kantor pertahanan kabupaten sama Kemenak Kota sebagian 4 ID gitu, 4 atau 5 ID gitu ya. Itu dilakukan pembayaran melalui kanal lain ya terserah mau kemarin pakai VA ataupun apa namanya eh menggunakan UP, bayar UP langsung gitu ya. Nah, silakan aja dikoordinasikan pakai marketplace, bayar di marketplace ya terserah aja pakai GU juga nggak masalah gitu ya. Jadi eh, teman-teman nanti ini di KPPN mudah-mudahan ada seksi pencairan dana ya. Teman-teman yang di KPPN juga nanti bisa diberikan allowance untuk satker 3 ini. Jadi selain 3 ini dilarang masuk menggunakan VA gitu ya. Jadi yang boleh pakai VA hanya 3 satker ini, yang tujuannya PLN. Kemudian kalau yang Ini Mas pakai listrik Daru. swasta, di situ kalau nggak salah ada kantor pertahanan kabupaten itu kalau nggak salah ada 2 katanya, ya. 2 sumber pendayaan gitu ya. Yang satu pakai PLN, satunya pakai apa namanya swasta gitu ya, pakai power apa gitu ya. Nah, silakan dibayar SPM-nya pakai LS biasa nggak masalah. Kalau yang apa yang pakai swasta. Untuk yang PLN juga bulan ini diberikan allowance kita bolehkan untuk masuk pakai tagihan biasanya. Tapi untuk bulan depan supaya dilakukan perekaman gitu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan perekaman SPM tersebut. Kemudian ini berlaku juga untuk Bu Kartiah yang katanya tadi ada nomor internet belum ke input nomor internet atau nomor ini ya. Nah, ini mengakibatkan nomor tagihannya itu bisa jadi yang muncul di SPP itu nggak wajar, lebih kecil. Nah, itu juga nanti harus dibayar ataupun
kata apa opsinya atau tidak dibayar sama sekali gitu ya. Tapi kita harus berkoordinasi terlebih dahulu ke apa namanya ke Telkomnya supaya jangan sampai nanti diputus di tanggal jatuh tempo kira-kira seperti itu ya. Izin Mas Daru. Apanya? Ya, kemudian batas pengajuan SPM-nya adalah tanggal 11 Oktober gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau SPM apa namanya PLN-nya sudah selesai ya kalau bisa ya hari ini bisa langsung di OTP sampai jam 3 gitu ya supaya beres untuk yang PLN. Dan Mas syukur-syukur Daru yang mau nanya Telkom Mas juga. Daru. Izin Mas Daro bertanya. Yang tanya-tanya terus saya nggak ada yang resen jadi saya juga bingung siapa rebutan nanya nih. Izin Mas Daru. Iya, Mas, ini tagihan yang dari yang kita terima dari ULP Bekasi Kota kan dikenakan biaya admin ya. iya. Nah, sedangkan yang dari Sakti ini di-download tidak ada biaya admin itu gimana itu, Mas? Iya, nggak apa-apa. Ya itu biaya, ya itu tadi yang biaya-biaya yang lebih kecil ya. Tadi ada yang 10.000, ada yang 7.000 gitu ya. Eh, Ah, itu nggak masalah. Jadi biayanya yang kita bayar adalah sesuai yang muncul dari tagihan yang ada di situ. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendownloadan. Jadi eh, khawatirnya gimana? Jadi itu adalah bukti dukung kita. Jadi soft copy itu harus kita jadi jangan apa kan kalau yang tadi ketika bikin SPP kan langsung muncul angkanya ya. Tapi di situ kan ada menu unduh tagihannya. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian harus mengunduh tagihan juga. Jadi untuk memastikan kesesuaian yang ada di PDF-nya PLN itu sama dengan yang ada di SPP itu. Total yang ada di SPP, rincian per ID yang ada di SPP itu gitu. Jadi jangan langsung apa namanya percaya oh di SPP muncul segini kita komit semua. Nah, kita lihat dulu tagihannya seperti itu. berarti Rasanya dulu. yang tagihan selisih yang kita terima itu hiraukan saja. Iya, hiraukan saja betul. Oke, baik. Terima Oke. kasih, Mas Ya. Daru. Kemudian yang berikutnya, apakah dari token bisa diubah menjadi abonemen? Pertanyaannya Bu Sri Austuti. eh Kalau itu silakan berkoordinasi dengan PLN ya Bu ya. Tapi kalau sudah berhasil koordinasi PLN nanti udah diubah, sekalian minta ubah kode golongan supaya nanti tanggal 21 bisa dilakukan penginputan di Sakti gitu. Eh, Kebijakan terserah di satuan kerja masing-masing gitu ya. Tapi kalau apa namanya lebih mudah pakai pasca bayar dirasa aduh udah pokoknya pakai aja terus nanti tinggal bayar belakangan itu kan pasca bayar ya, ya terserah nanti silakan diurus aja ke PLN gitu ya. Mas Daro mau tanya nih, benar. Iya, Hmm, Mas Daru, tadi saya kan mau bayar di Tokped, tapi sudah terbayarkan. Jadi gimana nih? Cara bayarnya berarti lewat bayar apa ya Bu? listrik. Itu Bayar untuk ID yang mana ya? ID pelanggan yang non token. Jadi Oh iya ketika betul. hmm, Yang non token kan yang di SPM kan ini. Makanya Ibu iya, harus buat SPM ini. oh, harus buat SPM terus nanti setornya lewat Bank BRI atau gimana? Nggak ada Bu, nggak ada setor-setoran. Buat SPM seperti biasa. Jadi nanti SPM-nya pakainya LS. Ya, jadi saya ulang lagi. Untuk tagihan PLN yang kemarin berhasil rekam, ini yang barusan ngomong siapa? MTS 1 ya? satu ya, ya. MTS 1 itu berdasarkan data yang diinput itu ada 3 ID, ada 4 ID. Yang 3 itu berhasil direkam, yang satu gagal, yang kodenya 871 belakangnya. Ternyata, eh, iya, ternyata yang ID yang gagal itu adalah yang Token. menggunakan Token. token. Nah, kalau Hmm, yang pakai token, silakan aja. Beli token terserah. Bebas aja. Mau edisi 100.000 boleh. Ada nggak ya token untuk ini 100.000 ya untuk gedung ya? Saya nggak tahu ya. ya, Baru ada. baru sehari mati gitu ya Pak ya. Udah Nah, bunyi kalau lagi yang gitu. lain itu gimana, Mas Daro? Nah, kalau yang 3, silakan dibuatkan SPM yang seperti yang tadi, Pak.
buat SPM-nya yang kayak tadi, yang baru saya dicontohkan. Ini Pak apa MTS 1 telat nggak joinnya tadi? Saya ketinggalan di supplier, udah sama supplier ketinggalan itu. Oh, Jadi masih ketinggalan di situ. jadi ngikutin, jadi ngaduin suppliernya belum tahu saya jadinya tadi. Oke. Telat. Oke ya. Habis ini kita berarti sesi habis ini kita ulang aja ya. Ya, siap. Ya, Oke. ya, siap Pak. Lanjut. Kemudian berikutnya untuk uraian SPP apakah diganti? Tidak. Jadi jangan diganti. Udah bawaan sesuai aplikasi aja begitu. Karena itu pembayaran langganan TV sesuai dengan RKA Satker. Nah, nanti kita usulkan ke pengembang supaya klasternya nanti dibagi lagi gitu ya. Tapi katanya tadi nggak bisa diganti, udah nggak editable. Kalau nggak editable ya udah bawaan aplikasi gitu aja nggak apa-apa, biarin aja. Oke ya clear ya. Kemudian yang mau saya jawab, yang belum saya jawab lagi, untuk file dokumen pendukung berupa zip, apakah harus di TTE Sakti? Ini yang pertanyaannya Bu Anik. Yang di TTE di Bapak Ibu kalau lampiran pendukung itu kan kayak kwitansi ya sebetulnya ya. Itu kan nggak harus dikirimkan ke KPPN. Itu adalah tugasnya PPK mengirimkan ke PPSPM. Nanti PPSPM hukumnya eh, boleh tidak mengirimkan tagihan tersebut ke KPPN. Jadi yang perlu dikirimkan ya SPM-nya aja. Kwitansi-kwitansi dokumen pendukungnya nggak usah dikirimkan, kecuali memang harus dibutuhkan sesuai yang diatur di dalam apa namanya peraturan gitu ya di PP maupun di suratnya di KPPN S501 itu. Gitu. Jadi ya kalau yang berupa zip ya ketika di TTE pasti nggak akan ke TTE gitu loh. Dia udah pasti dokumen gitu bentuknya. Bentuknya ya si zip itu ke download juga nggak akan ke TTE karena dia juga nggak perlu disampaikan ke KPPN. Oke, sambil saya jawab lagi pertanyaan ya, mungkin set, apa tahap berikutnya satu kali lagi ya, silakan dilakukan in apa namanya share screen ya, silakan yang mau share screen kami silakan supaya kita pandu untuk pembuatan SPM-nya sekaligus gitu ya. Mas Daru, ada yang nanya lagi Mas Daru? Pemdasan 1 kotak. Iya. Nah, Mas Daru, berarti uang yang saya ada di bank itu nggak bisa saya ambil buat bayar listrik ya, karena udah terpotong nanti di PAI-nya, SPM. di SPM. Ah, UP. UP kan saya ada UP rencananya itu buat bayar listrik, berarti saya nggak bisa nyetorin lagi karena nanti itu berarti ini kan saya tinggal satu kali GU lagi, maksudnya tinggal ada listrik. Ya, saya ulang ya Bu ya. Saya ulang ya Bu ya. Ini semuanya nanti bisa di notes ya. Tolong bendaharanya dipanggil dulu, diseret dulu ke situ deh. Ke Ada bendahara ruangan nih. semuanya tuh yang Ada ada di bendahara situ nih. ya. Biar tahu. Ya, gini. Kalau yang kemarin bayar tagihan telepon dan listriknya pakai UP, maka sekarang harus pakai LS. Ini untuk yang pasca bayar. Kalau yang pakai token tetap jalan aja. Itu satu ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu kemarin UP-nya itu biasanya plottingnya itu dibayar untuk biaya dan jasa, terus sekarang pakai LS, pilihannya kan berarti UP-nya sisa. Bapak Ibu sekalian pilihannya dua. Silakan belanja yang lain, ya. Silakan belanja yang lain untuk mengganti nota sejumlah yang biasa dipakai untuk bayar listrik ataupun telepon. Ya, sepanjang dananya masih ada, sepanjang pagunya masih ada, pagu di Dipanya gitu ya. Di, di, Dipanya gitu ya. Sepanjang pagunya masih ada, pagu di Dipanya gitu ya. Sepanjang pagunya masih ada, pagu di Dipanya gitu ya. Sepanjang pagunya masih ada, pagu di Dipanya gitu ya. Sepanjang pagunya masih ada, pagu di Dipanya gitu ya. Sepanjang pagunya masih ada, pagu di Dipanya gitu ya.
itu kalau apa namanya Bapak Ibu bisa mengganti kwitansi. Backup kwitansi pakai cari apa? Pakai belanjaan yang lain gitu ya. Kalau tidak bisa, kalau dirasa masih berat, berarti Bapak Ibu sekalian silakan nyetor. UP-nya disetor. Disetor sebagian, jangan disetor semua. Disetor sebesar yang Bapak Ibu kiranya tidak sanggup untuk menghabiskan dalam 1 bulan. Misalkan kemarin UP-nya 50 juta, kemudian buat bayar listriknya 40 juta sama telepon, kwitansi yang biasa dipakai 10 juta. Nah, kalau kiranya 40 juta tadi itu berat untuk mencari kwitansi penggantinya, silakan aja disetor uangnya 40 juta tadi. Disetor pakai MPN G3, billingnya silakan dibuat dari Sakti aja. Kalau nggak pakai MPN G3, Bapak Ibu coba buat billingnya pakai Sakti. Di menu bendahara itu ada menu pembuatan billing interkoneksi Sakti. Setor UP. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa nyetor. Misalkan kemarin apa namanya UP-nya itu 50 juta, kemudian mau disetor 40, ya udah setorlah 40. Itu case-nya kalau uangnya kemarin GU terakhir, uangnya udah kepake 10 apa? Uangnya masih utuh, belum kepake. Jadi kayak di MTS 1 uangnya masih ada di bank kan ya. Ya udah, berarti tinggal setor aja. Case yang kedua, uangnya sudah habis. Tapi kayaknya mau nyetor aja daripada besok ke GU lagi. Kan uangnya misalkan 50 juta. Nah, 50 juta. Kemudian GU-nya itu apa namanya? Supaya jadi 10 juta aja besoknya. Nah, tapi uangnya sekarang udah habis. Sekarang kwitansinya udah ada 50 juta nih. Nah, Bapak Ibu sekalian GU lagi sebesar 50 juta. Tapi sebelum masuk ke mana? Sebelum jadi SPP itu pastikan ada tambahan akun potongan. Supaya nanti kotornya 50 juta, potongannya 40 juta, yang masuk ke rekening tetap 10 juta lagi. Gitu. Itu kalau uangnya udah nggak ada, udah jadi kwitansi semua. Tuh. Akunnya kalau RM 815111. Kalau PNBP akunnya 815113. Tuh. Mas Daru, Atau istilahnya nihil sebagian kalau kata Bu iya. Yuha gitu ya. Daru, ini Ya, eh, jatah kita listriknya kan tinggal nggak cukup sampai Desember. Itu 2 bulan terakhir ini tuh dibayarkan sama pihak luar, sama komite. komite. Gimana jadinya nanti yang SPM-nya itu? Gimana? Karena kita kan anggaran listriknya tinggal cukup 1 bulan lagi nih. Oke. Sekarang gini, berarti kan Ibu tinggal buat bayar bulan Oktober ya Bu ya. Berarti bulan depan udah nggak bisa bayar kan ya? Ya, Tagihan bulan apa? Pemakaian bulan Oktober sama November berarti udah nggak dibayar lagi ya. Ya, udah nggak ada. Nah, nanti tanggal 21 adalah kesempatan untuk menghapus ID. Jadi ID pelanggan yang ada di Sakti nanti dihapus dulu. Kemudian nanti silakan nanti dibayar di periode berikutnya nanti dibayar oleh si komite. Nah, nanti waktu awal apa namanya? Berarti yang pemakaian Desember yang bayar siapa besok? Komite juga nanti Januari Februari itu dia yang bayar. Oh, sampai Februari besok ya. Ya, Oke. Nah, berarti nanti ketika apa misalkan pemakaian Februari apa pemakaian Januari dia yang bayar komite nih. Artinya kan Februari ya. Nah, itu silakan nanti tetap jangan direkam dulu. Nah, nanti begitu pemakaian Februari kan yang bayar si Satker lagi nih, udah balik nih misalkan. Berarti kan tagihannya Maret ya. Saya bilang pemakaian Februari atau yang biasanya muncul tagihan di Maret. Nah, nanti pas tanggal 21 Februari itu direkam lagi ID pelanggannya, kemudian di mapping lagi. Nah, sehingga nanti pas awal Maret tagihannya bisa muncul dibayar pakai LS ini. Gitu kira-kira Bu.
Siap, siap. Ya enggak lah. Maksudnya nanti kita bayar. Iya. Oh ya, konfirmasi dulu Bu, itu nanti waktu dibayar komite bukan dipinjemin kan? Emang dibayar kan? Dibayar sama komite. Oh, Yang maksudnya artinya nanti bukan negara terus jadi utang ke komite enggak kan ya? enggak, Oh ya enggak. udah. Karena nanti hitungannya kan lain jadinya. Kalau ada terutang gitu. Oke, gitu ya Bu Indomie. Nah, Mas, untuk tagihan Telkom kami ada dua. Satu untuk tagihan telepon dan satu ini untuk IndiHome. Namun tagihan telepon ini biasanya sekitar 40 ribuan. Nah, untuk Bu Apri, coba dibuat SPP-nya ya. Coba dicek tagihannya. Karena kemarin banyak yang tidak apa namanya ya. Banyak yang tidak sesuai kalau di satker lainnya di KPPN lain itu banyak tagihan yang tidak sesuai karena salah satunya adalah tidak melakukan penginputan pairing. Jadi misalkan tagihannya biasanya 400 ribu, kemarin cuma muncul 30 ribu. Itu karena pairing internetnya nggak diinput. Atau biasanya 400 ribu, ternyata yang muncul cuma 300 ribu. Karena pairing teleponnya tidak diinput. Gitu. Nah, solusinya untuk satker-satker yang demikian, silakan dibayar. Karena di sini berpotensi ada dua, apa namanya, dua tagihan gitu ya. Berpotensi ada duplikasi pembayaran nanti kalau Bapak Ibu pakai SPM LS dan juga pakai UP ataupun LS yang langsung sesuai dengan tagihan. Nah, di situ opsinya adalah yang pertama Bapak Ibu bayar yang muncul saja di SPP, yang muncul di apa di perekaman billing tadi. Atau yang kedua jangan dibayar sama sekali. Artinya jangan dibayar sama sekali tuh yang pertama yang apa namanya? Jangan bayarnya tuh setengah-setengah gitu. Karena kalau setengah-setengah nanti berpotensi muncul tagihan gitu, muncul duplikasi tagihan. Atau jangan dibayar sama sekali sehingga bulan depan munculnya jadi utang gitu ya. Mas, tadi udah coba saya cek di tagihan lewat itu rekaman SPP. Itu munculnya 41.736 tagihan Biasanya untuk berapa, yang Bu? telepon. Ya sekitar segitu. Sekitar segitu 40 ribuan. Oh, oke. Lah Nah, itu internetnya harus internetnya in- ini biasanya kami bayar 600 ribuan. muncul nggak? Muncul 621.600 keluar tagihannya. Oh, iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu nanti di Nggak akunnya biasanya dipisah apa digabung Bu? pisah, Oh, berarti tinggal pas mappingnya. Ibu tapi kemarin mappingnya udah dipisahkan ya? pisah 522 Oke. yang Heeh. 5221 untuk yang Heeh. Telkom, yang satunya pakai 5211 yang internet. Oke. Nah, sekarang Ibu kalau kayak gitu digabung aja jadi satu SPM nggak masalah. Yang 40 ribu tadi apakah tetap lewat SPMLS? Ya nggak apa-apa, tetap lewat Nggak apa-apa, SPMLS. nilainya segitu. Nggak apa-apa. Emang ada larangan mau bikin SPMLS Nggak lima mau. ribu juga nggak apa-apa, boleh. Oh gitu. Cuman paling yang meriksa nanti ngelus ngelus aja, ngelus dadanya. Ya Allah 5 ribu aja pakai SPM gitu aja. Ya gitu maksudnya, takutnya begitu. Nggak apa-apa. Tapi Oke nanti deh. digabungin aja Bu, tagihannya antara internet sama telepon, nggak masalah. Oh, Kalau emang berarti bisa ya digabungkan gitu ya. satu SPP aja ya, karena Iya sebenarnya nggak kan masalah. mungkin Ha. karena Jadi sama nanti kali ya. ada dua akun yang muncul di situ nggak masalah. Oh, Boleh oke dong. oke oke. Boleh. Oke Mas, makasih ya. Oke, iya sama-sama. Oke, ada yang mau praktek lagi? Mau Untuk praktek atau mau BPLJS kita tanya jawab aja? Mas Daru, Iya. kalau supplier PLN yang lama dihapus aja.
Supplier PLN yang lama boleh dihapus saja. Jadi ya, Baik, baik. apakah NRS-nya berbeda? Iya. Oh, kalau NRS-nya berbeda ya boleh dihapus. Tapi kalau enggak sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Oke. Tapi kalau memang kiranya, aduh kebanyakan di daftar apa di daftar kita jadi kebanyakan gitu ya udah dihapus aja nggak masalah, Pak. Aman itu. Siap, siap. Siap. Nah untuk SPM kan kalau SPM LS biasa kan nggak ada dokumen pendukung memang. Kalau kecuali yang ada potongan pajaknya baru ada pajaknya. Tapi kalau sepanjang itu kan dia nggak perlu apa namanya dokumen pendukung kan nggak usah dilampirin. Iya. Oke, Bapak Ibu, adakah yang mengalami anomali nilai lagi, khususnya yang Telkom ya? Silakan Bapak Ibu dicoba yang Telkom dulu. Kami kasih waktu 10 menit deh, atau silakan ada yang mau share screen juga nggak apa-apa. Atau nggak kita sambil mencoba yang Telkom nanti kalau ada yang jadi pertanyaan langsung diobrolin aja di sini, ya, kayak gitu. Saya untuk yang Telkom Ya. tidak ada upload pendukung ya, bukti pendukung ya. Soalnya kan saya tagihannya cuma satu dan tidak ada daftar tagihan, jadi nggak pakai data pendukung, tidak masalah. Oh, data pendukung ke KPPN ya Bu ya. Nah, Ah, gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu membuat SPM, itu kan dari operator ke PPK, PPK ke PPSPM. Makanya tadi ketika saya contohkan, itu saya minta uploadnya adalah di tahap setelah operator SPP. Tujuannya apa? Ketika nanti PPS operator SPP menyampaikan ke PPK ataupun PPK nyampe ke PPSPM, itu eh, dokumen pendukungnya itu lengkap nyampe di PPSPM. Karena apa? Karena di sisi lain PPSPM itu bertanggung jawab terhadap pemeriksaan bukti dokumen pendukung gitu loh. Jadi jangan sampai nanti PPSPM menandatangani SPM tanpa melihat dokumen pendukungnya. Yang mana di situ sudah disediakan secara soft copy. Nah, kemudian ketika PPSPM itu melakukan validasi SPM, ya, kan nanti ada cetak SPM setelah PPK OTP, kemudian nanti PPSPM kan nyetak lagi ya. Setelah nyetak nanti kan ada fitur upload lagi. Nah, upload yang kedua itu adalah kalau Bapak Ibu tadi di depan itu sudah melakukan upload, yang kedua itu nanti bisa melakukan pemilihan dokumen mana saja yang harus dikirimkan ke KPPN. Kalau Bapak Ibu di depan itu ngupload dokumen di tahap yang awal, uploadnya dokumen sebelum apa? Sebelum PPK ya, sebelum PPK memvalidasi, maka dokumen itu nggak akan nyampe ke KPPN semuanya. Tapi kalau ngupload dokumennya itu setelah OTP PPK atau setelah proses cetak SPM, eh, atau sebelum PPSPM melakukan validasi baru diupload, itu udah pasti nyampe ke KPPN gitu. seperti tadi contoh kalau yang PLN kan ada Sebagai semacam contoh, ya yang contohin tadi aja Bu. PLN kan tadi kan ada Contohin zipnya aja ya. SPP-nya. Ya Mas Darul, tadi kan yang tagihan PLN kan ada semacam zip rincian tagihan mungkin ya. Oh Kalau ya, yang tadi zip-nya. saya kalau tadi saya lihat di Telkom ketika saya udah klik pembuatan SPP tidak ada lampiran yang keluar lagi cuma satu aja udah gitu. Jadi ketika tadi makanya saya nanya apakah untuk di Telkom yang satu tagihan tidak muncul data pendukung tidak masalah gitu. PDF-nya berarti nggak bisa di-download. Nggak bisa. Oke, Kenapa ya? kalau PDF nggak bisa di-download, mohon ditunggu sambil kami koordinasikan ya Bapak Ibu, karena ya pada dasarnya Bapak Ibu kan dapat tagihan juga ya dari teleponnya, dari emailnya itu ya. Nah, itu bisa dicek juga kebenaran tagihannya kalau memang masih dapat ya, atau karena banyak juga yang udah nggak dapat. Atau Kalau saya ulang lagi komit, Mas Darul. Atau sebetulnya di situ kalau Bapak Ibu agak sabar ya nanti kami kita tanyakan juga karena banyak yang tidak muncul
apa namanya dokumen tersebut. Yang penting di situ nilainya muncul, gitu ya. Untuk nilai Ya muncul, jangan Mas. masalah kalau nilainya tidak muncul. Di Untuk file. nilai muncul, tapi dokumen tidak ada ya. PDF tidak muncul gitu ya. Bentar sambil saya cek-cek juga kalau apa namanya. Mas Daru izin, Ya, saya Dodi Mas dari Iman satu. iya. Itu untuk nomor SPM itu nggak ngurut, loncatnya jauh banget, nggak masalah Mas. Oh, saya baru tahu dari loncat itu gimana ya? Sebelumnya gimana? Jadi jadi Mute mas, mute. atau misalnya SPM itu kan biasanya kan saya bikin dua SPM berurutan nih 76, 77 atau 64, 65. Nah ini untuk SPM Telkom 64, SPM PLN 76. Kira-kira gimana itu Mas? Eh, Kenapa eh, gitu? ini saya harus tanya dulu ke yang lain gimana. Saya untuk pendapat yang lain apakah mengalami yang lebihnya juga atau tidak. Oh, Oh iya. kok 12 orang. Yang lain gimana? Udah kan dijawab. Itu kan udah dijawab. Auto. Iya, untuk Korean kan tadi auto ya udah dikasih udah ini. Yang lain gimana? Nomor SPM-nya ada masalah nggak? Saya malah nggak tahu ya. Sudah sesuai urutan, tuh aman tuh katanya sesuai urutan kok. Kalau punya Mas Dodi saya kurang paham ya. Ya gimana ya Mas? Jauh banget loncatnya aneh gitu maksudnya. Nggak masalah sih nggak menurut saya, cuman aneh aja. Enggak sih, enggak. Kalau ngomong masalah sih enggak. Atau mungkin kemarin ada banyak SPM yang bisa ditanya nggak? Mau lihat ininya? Mau lihat di monitornya? Eh, Ini Mas, izin. Ini yang Telkom 64A, ini yang PLN 76A. Mas itu nggak ada internetnya, Mas. Mas Dodi itu Nggak ada ada internetnya nggak? nggak ada Mas, Emang nggak ada ya? Emang telepon doang nggak ya? ada. Iya, telepon aja. Oh, dan emang biasanya segitu ya? Iya, kecil. Oke. Iya, lompatnya jauh banget ya. Coba Hmm, taruh ya, saya screenshot dulu, nanti saya tanyain ke ini ya, ke tim
ke timur ininya ya. Udah di screenshot, Mas. Udah. Ini arsip SPP-nya nih. 62, 64, 76. Tunggu bentar. Yang arsipnya mana? 74, 64, 62, 61. Oh, harusnya 62, 63. Paling nggak di 60-an ya. Iya, Berarti paling nggak di oh, 60-an. 76. Oke, ini juga saya screenshot juga. Oke, terima kasih Mas Dodi sambil saya laporkan ya. Siap, Mas. Makasih. Oke. Oke, untuk sekarang saya tetap proses ya, Mas. Untuk sekarang proses saja. Kalau nggak, silakan proses yang nomor SPM-nya 60-an dulu aja. Sambil kita tanyain yang 70 tadi gimana. Apa mau dihapus dulu aja? Mau dihapus terus dibuat ulang coba. Saya nggak tahu ya. Oke, Mas. Tinggal tinggal OTP SPM doang sih, Mas. Ini. Oke. Yang lain ada kendala nggak? Ini internet ya. Ini internet belum ke input di Sakti. Maka bayar pakai cash boleh nggak? Nomor internetnya berbeda. Bu Kartia. Oh, ini SPM LS. Ini Bu Anik juga loncat ya. Oke, yang loncat-loncat nomornya, eh, sambil kita tanyakan dulu ya. Tapi kalau dihapus juga paling nanti nggak tahu ya kalau dihapus sih. Kalau nggak nanti tunggu dulu ya, jangan dihapus dulu kan. Saya takutnya, hah? Iya. Tapi ya kayaknya sebetulnya nggak ada masalah ya. Tapi coba nanti kita, sampaikan ke pengembangan apa nomornya bisa loncat-loncat itu ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya untuk yang Bu Kartia. Jika internet belum diinput di Sakti, maka bayarnya pakai cash. Oh, boleh atau tidak, nomor internetnya berbeda. Nah, nomor internetnya ini merupakan pairingnya telepon atau bukan? Kalau iya, maka tadi yang saya katakan berarti gantung. Tapi kalau nomor internetnya ini bukan pairingnya nomor telepon yang direkam di Sakti, ya udah bayar aja pakai, apa? Pakai itu apa namanya, bayar aja pakai kanal lain, pakai yang biasa dibayar. Cuman gini Bapak Ibu, silakan, nanti berkontak dengan PLN-nya, minta invoice-nya yang PDF-nya itu berapa nilainya, supaya Bapak Ibu sekalian tahu nilainya itu apakah betul nilai internetnya atau nilai gabungan. Karena kalau bayarnya pakai merchant, itu yang muncul adalah nilai gabungan, bukan nilai yang, separately atau yang nilai yang terpisah gitu ya. Kemudian jika lupa unduh tagihan Telkom, bagaimana cara mengunduhnya kembali? Nah, tunggu sebentar, saya juga agak lupa caranya. Eh, Kalau buat SPP lagi muncul nggak, Pak? Untuk Pak Henry, kalau buat SPP lagi itu bisa muncul nggak ya? Berarti Bentar, kita buat cek. SCP ulang ya, Pak?
Coba buat SPP ulang, dia nanti bisa ini nggak? Start bisa keunduh lagi nggak? SPP pakai yang 231 tadi. Saya kebetulan pas lagi nggak buka ya. Bisa, Tadi saya Mas. coba Tadi saya juga, udah tadi nggak saya ada sih coba Pak. hapus dulu, Mas. Bisa, Mas. Tadi saya coba karena daftar tagihannya nggak muncul, jadi saya hapus, muncul sekarang ada. Oh, bisa muncul ya Bu ya. Bisa. Oke, gitu Pak Henry. Mudah-mudahan bisa seperti Siap itu. Pak. Berarti nomornya loncat Pak ya. Iya, nggak masalah sih sebenarnya nomor loncat. Siap. Kasih Pak. Emang ada ini apa pembinaan nomor SPM tidak berurutan? Siap Pak, siap. Aman Mas, mau Pak. validasi gagal terus, kenapa ya, Mas? Validasi gagal terus. Pesannya Coba apa ya? di situnya aja apa ya? Hmm. Bu Apri tagihan PLN-nya belum muncul. Belum bisa di-download apa tagihannya nggak tayang, Bu? Tidak tayang. Oke, kalau tidak tayang, ada lagi Bapak Ibu yang tagihannya tidak tayang. Kalau tagihannya tidak tayang, maka coba Ibu cek pakai apa ya? Pakai token atau pakai apa namanya mobile banking atau pakai kemercan gitu, pakai Tokopedia atau apa gitu ya. Coba muncul nggak? Karena ini nanti harus menginput apa namanya permintaan penghapusan ID gitu ya. Karena kemungkinan ini eh, yang kemarin di last minute itu ya Bu ya. Yang penginputannya di last minute ini kayaknya kemarin pas tahapnya sudah masuk ke Saya coba cek pakai mobile PLN tuh muncul Mas tagihannya untuk bulan ini. tunggu bentar ya. Inventarisasi dashboard buka akses kanal lain. Dashboardnya. Silakan Bapak Ibu untuk Bu Apri khususnya ya. Ini, waduh, bisa diklik yang ada di chatroom ya. Atau ini saya kopikan aja di sini. Untuk Bu Apri kira-kira seperti itu Bu Apri tolong diisi linknya supaya nanti bisa kita lakukan apa namanya penghapusan ya. Nanti dua-duanya itu linknya sama atau yang bawah aja ininya. Iya Kalau Mas, kalau diklik bisa itu. bisa. Cuma kalau ngekliknya nanti pas di apa udah selesai dari rekaman yang nggak muncul, yang bawah aja. Oke Eh, Mas.
Kemudian yang berikutnya untuk Bu Devi. Mbak Devi ini kemarin ngerekam ID pelanggan yang input pairing Telkom. Untuk mengecek besaran tagihan lewat kanal mersana ini tidak bisa sedang gangguan. Baiknya saya tunggu saja untuk mengecek benar ke apa besaran tagihan atau saya ajukan saja SPM-nya. Untuk Mbak Devi ini PA Bekasi ya? Ya benar ya? PA apa PN? PA ya. Kalau silakan aja tagihannya masih wajar apa enggak? Yang jadi masalah kalau tagihannya nggak wajar, gitu. Tagihan bulanannya nggak wajar. Kalau selama tagihannya oh masih oke, masih kita biasa-biasa segini, masih normal, itu silakan aja di komit. Yang penting kan tagihannya yang dari PDF bisa diunduh gitu ya. Kan tadi bisa diunduh ya, tagihan yang dari PDF-nya ya. Tuh, atau bisa konfirmasi ke kantor Telkom sebelah. Itu kan sebelahnya apa? Sebelah apa belakang ya? Kantor telepon belakang ya? Atau samping itu ya? Nah, ke kantor Telkom situ aja coba konfirmasi mengenai apa namanya areanya apa di area itu, misalnya untuk minta billingnya, cross check billingnya benar apa enggak gitu ya. Kemudian Bu tadi Bu Nia ya, Bu Nia nanya kan, mapping nanya di WA ya. Mapping, kalau mapping bisa, yang nggak bisa tuh input. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini masih ada yang kendala nggak? Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Jadi nanti untuk apa namanya, yang pairingnya belum direkam. Kalau kemarin saya lihat dari monitoring itu ID pairing belum merekam itu semuanya sudah ngerekam semua ya. Statusnya sudah terekam semua, jadi mudah-mudahan muncul semua tagihannya. Mudah-mudahan nggak ada isu di pembayaran Bapak Ibu. Juga nanti kami juga akan koordinasi ya. Silakan koordinasi juga sama Telkom. Ya, nanti juga kami akan koordinasi ke Telkom dan PLN supaya apa Bapak Ibu sekalian jangan sampai kena putus atau blokir internet gitu ya. Kalau nanti ternyata ada kendala. Karena apa? Karena SP2D-nya itu sangat mepet dengan tanggal jatuh tempo, sehingga ini sangat titik kritisnya di tanggal 18 itu, ketika Bapak Ibu sekalian nilai tagihannya tidak wajar ataupun belum SPM-nya belum dibayar, nah itu menjadi concern kita ya. Nah, nanti sambil kita sampaikan juga ke pembuat kebijakan supaya misalnya tanggal kritisnya ya jangan di tanggal 18 baru baru SP2D kira-kira seperti itu ya. Oke, nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan clear ya, beres semua ya. Semudah itu Bapak Ibu untuk bayar SPM-nya. Yang susah adalah kalau tagihannya nggak muncul gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya juga ini antara saya kurang menyampaikan ataupun memang nggak ada kendala gitu ya. Karena terus terang di Bekasi kendalanya cukup apa bisa di handling gitu ya. Alhamdulillah bisa kami handling yang tidak terlalu banyak. Tidak seperti di KPPN lain yang kendalanya cukup masif gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang memang memahami proses bisnis ini dan nggak ada yang ketinggalan dari apa yang saya sampaikan gitu. Oke, sudah ya. Lainnya belum TTIP.
Untuk apa macam dokumen lainnya tadi, itu kalau di OTP SPP bisa nggak? Saya mau tanya dulu deh, bisa nggak? Tadi kan pada apa ada yang upload yang pakai zip tadi ya, yang lainnya ya. Itu kalau di OTP PPK bisa nggak? Kayak Bu Dwi, Pak Seno, dan yang lain yang upload zip ya. Tetap bisa kan ya? Aman ya? Tidak bisa. Yang satu bisa, yang satu tidak bisa. Kenapa nih yang tidak bisa? Kalau tidak bisa OTP, ini kemungkinan yang hikmah, yang 632025, kemungkinan uploadnya bukan yang zip ya, tapi dokumen PDF lainnya. Karena kalau dokumen yang zip dan pilih dokumen apa jenis dokumennya itu lainnya, itu harusnya nggak perlu TTE dan tetap bisa dilanjut OTP gitu. Atau dia salah posisi uploadnya, nguploadnya setelah setelah mencetak SPM. Karena kalau setelah mencetak SPM itu udah pasti dokumennya masuk ke KPPN, sehingga dibutuhkan TTE di situ. Oke, artinya kalau ada yang bisa OTP ya berarti aman, clear. Oke, Bapak Ibu, clear? Gak ada masalah? 5, 4, 3, 2, 1. Clear, clear, Alhamdulillah. clear. Ya, Alhamdulillah. terima kasih atas kerjasama dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya mohon maaf selaku bukan narasumber ya, fasilitator di sini. Kalau ada kata-kata ataupun kalimat saya yang kurang berkenan, selanjutnya acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, kita berikan aplaus online dulu buat Mas Daru yang sudah menyampaikan asistensi pembuatan SPM tagihan PLN dan Telkom. Bisa saya rangkum ya Mas Daru. Jadi untuk tagihan SPM Telkom ini untuk ID billing yang sudah direkam sebelumnya ya, itu paling lambat tanggal 11 Oktober 2024. Dan untuk SP2D-nya pastikan tanggal 18 Oktober 2024. Kalau bukan 18 Oktober berarti perekamannya ada yang salah step. Terus untuk ID yang belum sempat terekam agar dibayarkan melalui kanal lainnya supaya tidak terputus. Jadi untuk ID yang belum sempat direkam kemarin, jangan dilakukan perekaman sekarang, nanti direkam lagi tanggal 21 Oktober 2024. Terus untuk nomor tagihan SPM, PLN, dan Telkom yang lompat, nanti kita coba follow up ke atas, tapi diabaikan saja dulu, nggak usah dihapus. Terus untuk kendala-kendala, mungkin ada satker yang masih menghadapi kendala, itu bisa di-input di form yang telah disampaikan di kolom chat. Nanti eh, kita juga nanti mau ngeluarin FAQ kali ya Mas Daru ya. Nanti di grup Mitra Satker kita kasih FAQ termasuk yang UP-nya termasuk tagihan PLN Telkom. Tadi mekanismenya seperti apa? Kalau masih ada yang belum jelas nanti kita sampaikan lagi di grup Mitra Satker. Baik, itu aja Bapak Ibu. Eh, apa lagi? Kalau kita buatin grup PPP khusus dari biar nggak ini, nggak kan? Di grup sakti aja. Ya udah, ini nanti info selanjutnya di grup sakti nih. Ya, info selanjutnya nanti di grup Sakti ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang ada di sini pasti operator SPM semua masuk grup Sakti ya, supaya nggak penuh di grup Mitra Satker. Jadi yang belum masuk grup Sakti bisa japri ke saya supaya kita masukin ke grup Sakti biar nanti kita diskusi lagi di grup Sakti biar nggak penuh di grup Mitra Sakti. Baik, kurang lebih ya mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Record, record, record.
Stop, stop recording.